Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nur Arda Meladewi, NIM 2019119069, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, tulisan, dan sebagainya. Berikut ini pendapat beberapa ahli tentang apa itu diksi. Pertama, Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafaz untuk memperoleh efek ketertentuan dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. 2. Susilo Mansurudin. Menurut Susilo Mansurudin, pengertian diksi adalah pilihan kata pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dalam membantu memberikan nilai pada suatu kata. Pilihan kata sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. 3. Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. 4. Endre. Menurut Endre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam sebuah pola untuk kalimat. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. 1. Membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. 2. Menciptakan aktivitas komunitas yang lebih efektif dan efisien. 3. Menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. 4. Menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi yang pertama yaitu sinonim. Pengertian sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut dengan persamaan makna. Contoh kata sinonim: binatang sinonimnya fauna, tanaman sinonimnya flora, pakaian sinonimnya baju, bertemu sinonimnya berjumpa, buruk sinonimnya jelek, bunga sinonimnya kembang, aku sinonimnya saya. Jenis diksi yang kedua yaitu antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontraks antara satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Adapun jenis-jenis antonim. 1. Antonim berpasangan.
Antonim kembar adalah antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Contohnya, kata hidup yang berlawanan dengan mati. Kedua, antonim majemuk. Antonim majemuk adalah antonim yang melibatkan banyak kata. Contohnya adalah kalimat rumah. Itu berwarna merah, yang berlawanan dengan rumah itu berwarna hijau. 3. Antonim gradual. Antonim gradual adalah antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya adalah rumah mewah, antonimnya rumah sederhana. 4. Antonim hierarkis. Antonim hierarkis adalah antonim yang bertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya adalah Januari lawan katanya Februari. 5. Antonim relasional. Antonim relasional adalah antonim yang keduanya saling berhubungan. Contohnya adalah kata suami dan istri. Adapun contoh kalimat antonim yaitu menang, antonimnya kalah, manis, antonimnya pahit, gelap, antonimnya terang, menjual, antonimnya membeli, besar, antonimnya kecil, benar, antonimnya salah. Jenis diksi yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi lafal atau ejaan sama. Diksi yang keempat yaitu homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Homofon terdiri atas kata homo berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan. Jenis diksi yang kelima yaitu homograf. Homograf terdiri atas dua kata yaitu homo dan graf. Homo artinya sama dan graf artinya tulisan. Jadi, homograf adalah kata yang sama ejaan-nya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Setelah kita mengetahui apa itu diksi serta jenis-jenisnya, maka kita akan menjelaskan tentang pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata termasuk dalam kata umum disebut dengan hipermin, dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan kata umum. Perhatikanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat di atas memiliki makna umum yaitu melihat dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Contoh kata umum dan kata khusus. Kata umum melihat, kata khusus menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Kata umum mendatangi, kata khusus mampir, singgah, berkunjung. Kata umum membawa, kata khusus mengangkat, menjinjing, menggendong, dan mengangkut. Demikian penjelasan dari saya tentang diksi serta jenis-jenisnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.